menang di game ini udah serasa juara BRI Superliga. Betul. Ya. Ini kan kalau kita lihat secara sejarah ini kan kita Persib Bandung sendiri kan sulit menang di Makassar. Dan menurutku ini tembok besarnya ini udah satu terlewati, yaitu Makassar. Emang kalau aku lihat gaya mainnya PSM ini benar-benar fisikal. Dia bagaimana fisikalnya kuat lah. Iya. Gimana caranya bisa menghentikan lawan dengan adu fisik. Borneo menghadapi tim terakhirnya Malut United yang dimana Aku yakin sih ini match ini tuh pasti nggak bakal lupa Bobotoh. From Pasti nggak bakal lupa. From zero to hero. Iya, from zero to hero. Persib unggul head to head. Jadi jadinya Persib dipastikan menjadi juara BRI Super League musim ini. Jadi menurut aku POV supporter sih wajar-wajar aja ya, pengen timnya menang. Masa iya kalau prediksi pengen timnya kalah, kan nggak mungkin. dan murah-murah kata Bung Binder. Iya. Kata Bung Binder belanja Itu murah-murah. dibenarkan oleh pemain ini sudah ada loh. Ini makanannya sudah di meja, lu olah, lu racik. Welcome di Obrin Bola. Baru saja kita menyaksikan partai yang tidak bisa main mata. Persaingan posisi 1 Persib Bandung dan Borneo FC. Tapi sebelumnya Obrin Bola ingin mengucapkan atau menyampaikan bela sungkawa untuk Kak Indri, fanbase-nya, pelatih dari Persib Bandung, Bojan Hodak, ibundanya berpulang ke rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Iya. Oke. Sebelumnya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam untuk Coach Bojan Hodak atas meninggalnya ibunda Bojan Hodak. Semoga segala amal kebaikannya diterima di sisi Tuhan dan tetap diberikan semangat, kesabaran untuk Coach Bojan. Oke. Malam ini subscriber Obrin Bola, gue ditemenin emang bener-bener asli bobotohnya wanita, orang Bandung tapi sudah merantau mendekat ke Jakarta, dan satu lagi juga dari fanbase-nya Pesut Etam Borneo. Apa kabar Kakak Indri? Baik Om Obrin. Apa kabar Kakak Febri? Alhamdulillah baik Om. Yes, belum menang serasa sudah juara ini. Bagaimana ceritanya ini Kakak Indri? Persib Bandung 78 poin dan Jepara 76 poin. Borneo 76 poin ya. Borneo 76 poin. Iya. Ini kan kalau kita lihat secara sejarah ini kan kita Persib Bandung sendiri kan sulit menang di Makassar. Dan menurutku ini tembok besarnya ini udah satu terlewati, yaitu Makassar. Karena kan dari minggu kemarin ya kita juga banyak bahas gitu di kalangan teman-teman bahwa PSM ini bisa menyulitkan lah langkah Persib untuk juara, apalagi melihat secara histori itu memang sekitar 30 tahun ya. Yeah. Belum pernah menang di Makassar. Tapi malam ini membuktikan, sejarah mencatat pada akhirnya Persib bisa memenangkan pertandingan dan menepis segala mitos, tanda kutip mitos yang belum pernah menang di kandang PSM. Itu sih menurut aku. Tapi sebenarnya menyulitkan nggak ini malam? Itu dulu. Oh jelas sangat menyulitkan karena PSM pun bukan artinya tanpa perlawanan. Perlawanan sengit di menit-menit awal, apalagi di babak pertama itu PSM sempat menyulitkan lini pertahanan Persib. Lini pertahanan Persib juga banyak bolong, banyak kesalahan. Apalagi golnya Yuran itu kan murni kesalahan Julio Cesar. Ya artinya PSM memberikan perlawanan dan sangat menyulitkan. Itu kalau kita ya sebagai bobotoh itu deg-degan lawan nonton match ini Om. Iya. Tapi gue sambung dari pembukaan preambulnya dari Kakak Indri, simpatinya, empatinya kepada Bojan Hodak. Gue rasa dalam hidup Bojan Hodak ini adalah hadiah terindah ya. Menang di game ini udah serasa juara BRI Superliga. Betul ya, sekali. Menurut Bang Febri, performa
Persib Bandung malam ini. Gue lihat di 15 menit pertama kayaknya diserang terus di posisi Kakang Rudianto, ya kan? Iya. Akhirnya punya keputusan di sini Igor Holik caretakernya ya. Iya, pelatih Ya, asisten coach ya yang udah 3 kali katanya itu. Sempat bagus ya mengantisipasinya ketika datang dari Savio bola ke Rizky Eka double team. Itu berhasil itu. Apakah memang Kakang ini ada apa nih dengan Kakang ini, Bro? Ya, kalau menurutku Kakang Rudianto ini memang bukan pemain yang biasa-biasa aja, tapi menurutku butuh waktu untuk dimatangkan lagi. Cuman memang kalau memang levelnya untuk bersaing di Asia Persib belum cukup untuk membuat Kakang bertahan, aku bilang pinjamkan saja dulu untuk musim depan. Karena memang kalau menurutku Kakang Rudianto ini punya karakter pemain bertahan yang bagus, punya disiplin yang sangat bagus juga. Hanya saja memang dia belum matang. Oh, maksud antum gue atau gue contohkan seperti Rio Fahmi di sebelah ya gitu Iya, ya. betul sekali. Disekolahin dulu ke Arema gitu ya. Jadi kalau menurutku daripada nantinya musim depan dia tidak bermain ataupun menit bermainnya kurang, dan kalaupun bermain juga tidak maksimal dan berujung bisa menjadi celah untuk lawan, aku bilang untuk disekolahkan dulu di tim lain untuk mematangkan si Kakangnya dulu. Ada poinnya juga sih, poinnya juga. Babak pertama berjalan dengan ball possession-nya sebenarnya PSM cukup hati-hati ya. Lebih enak di babak pertama itu langsung nyerang ngegolin, atau sebenarnya emang sama-sama gentar karena mitosnya itu 30 tahunnya itu yang menyeramkan katanya. Seri sih pernah, tapi emang itu bener valid nggak sih Kak itu? Valid. Memang Persib selalu kesulitan kalau menghadapi PSM di Makassar. Cuman untuk kali ini sepertinya di babak pertama ini kayak Persib itu bermain coba menunggu coba menunggu. Memang beberapa serangan yang dari PSM itu kayak adu kuat di lini tengah lah gitu. Kuat di lini tengah itu yang beberapa kali juga kan long ball-nya itu dari belakang langsung ke depan. Nanti siapa sih pemain PSM itu? Savio sama tadi Rizky Eka. Rizky Eka itu kan repetisi tuh pengulangan. Dia ngasih umpan trupas itu kan di posisi Kakang terus itu kan. Dan repetisi itu diulangin, kayaknya Julio dan Matrikardi berhasil antisipasi itu. Tapi setelah 20 menit ya kita bilang. Iyalah, bilanglah 20-25 lah ya. 20 menit itu permainan begitu terus PSM. Iya. Sampai habis kebaca banget itu ya. Iya, akhirnya di double team ya, double team. Ada sih satu momen yang tiba-tiba Eliano Reinders menutup itu. Itu luar biasanya Eliano. Menurut Bung Febri gimana posisinya back-nya ini yang paling ideal? Apakah betul memang banyak, soalnya gini Bang, aku kan berteman banyak dengan Bobotoh juga ya. Katanya back paling enak itu, sorry itu saya ya, memang ya, Matrikardi dan Barba. Apakah itu betul atau hanya mitos? Kalau dari segi kualitas aku bilang benar sekali. Di mana Barba itu adalah sosok leader yang dibutuhkan oleh Persib di lini pertahanan. Gimana dia mengorganize lini pertahanan, gimana caranya pemain-pemain itu bisa bermain dengan rapi, itu komandonya ada di Barba. Karena dilihat di pertandingan tadi, tidak adanya Barba itu berasa sekali. Gimana siapa yang datangin lawan, siapa yang mengcover itu tidak sinkron jadinya. Jadi beberapa kali pemain depan PSM ini bisa dengan leluasa masuk ke pertahanannya, area bahayanya pertahanan Persib ya, dan berujung bisa membahayakan Teja Pakualam. Ya, dan beberapa momen juga itu back Matrikardi sama Julio ada beberapa kali momen itu telat turun ya. Telat turun jadinya kosong. Iya betul. Iya. Kalau
Frans Putos kan disuruh naik tuh tadi di atas ya kan. Iya. Dan Tate memang sering memerankan role itu ya kan. Betul. Frans Putos ini kan levelnya udah Piala Dunia dia masuk Iya, kan dia ya kan. membawa Irak lolos Piala Dunia waktu Iya. kemarin playoff lawan Bolivia. Tapi gue lihat temperaturnya kayaknya cepat panas juga ini teman ini. Iya, Kenapa? beberapa kali emang Putros ini selalu emosional, gampang terprovokasi. Itu yang mungkin ya bagusnya akhirnya kan ditarik ditarik. keluar. Ya itu bisa ngerugiin tim sih kalau nggak bisa kontrol emosi. Secara permainan defense itu Putros bagus lah, kita Iya. nggak usah ragukan kualitasnya. Cuman ya kontrol emosinya itu emang Putros kurang. Iya. Kadang gampang terprovokasi, akhirnya dia main kasar gitu kan. Iya. Yang kita bicarakan tadi itu di bawah tuh 3 tengahnya Persib itu lo bilang seperti siapa sih ini sih? Kalau Mark Locke lo bilang tukang sapunya si Casemiro Iya. Real Madrid. Real Madrid ya. MU sekarang main di MU. Ya, itu waktu zaman emasnya Casemiro itu kan di Madrid. Iya. Ada malusnya kayak siapa? Ada malusnya. Adam alisnya kayak Luka Modric, di mana dia punya daya jelajah yang bagus banget, punya kontrol bola yang bagus dan umpan-umpannya juga kiri kanannya bagus banget dan punya tendangan cannonball ke gawang lawan luar biasa. Dan ada nama Lucho dan Tom Hay. Tom Haye, aku lihat itu mirip banget dengan Toni Kroos. Toni Kroos Jerman Toni 2014 juara Betul dunia. sekali. Iya. Ya pada saat dia pegang bola kan kita bisa tahu, dia cuma kontrol, dia langsung lihat teman di depan, langsung diarahkan, selesai, langsung bisa membahayakan gawang lawan. Iya, beberapa kali kan semenjak Tom Hay gabung di musim ini, lini penyerangan Persib itu kan kalau counter attack cepet banget tuh. Umpan dari Tom Hay kan bisa tiba-tiba ke depan sepersekian detik itu bisa membahayakan gawang. Transisi ya. Iya. Transisinya itu kan bahaya banget kan Tom Hay. Udah gitu umpannya pas gitu, jarang meleset. Itu Tom Hay memang kelebihan Tom Hay sendiri ya. Selain itu kan dia juga di sisi lapangan bisa ngelit teman-temannya tuh, bisa kasih masukan, saran-saran buat temennya itu supaya misalnya lu di sini kurang bagusnya di sini, nutup, bisa ngasih saran lah. Apa-apa di tim itu yang bolongnya di mana itu Tom Hay bisa kasih masukan ke teman-temannya gitu loh, ke teman setim itu. Dan di tim itu juga semua pemain respect sama Tom. Dan Ya. Dan ingat golnya Adam Alis minggu lalu, Iya. gol keduanya, Iya. umpan membelah lautan dari si Dari Tom Haye. Sama kayak gol kedua ini, yang golnya Lucho ini. Cuman bedanya ya dari itu ya, dari crossing, bukan crossing, sepak pojok. Dari sepak pojok. Sebenarnya di babak ke-1 itu udah enak ya mainnya, udah ngontrol banget ya, ball possession-nya udah enak gitu, udah nggak berkembang gitu PSM Makassar ya sepertinya ya. Tiba-tiba masuk ke babak kedua berubah nih PSM Makassarnya nih. Bermainnya yang kalau bilang main body ya, main fisikal Iya. ya gitu. Emang kalau yang aku lihat gaya mainnya PSM ini benar-benar fisikal. Dia bagaimana bisa mengontrol tangan dengan cara istilahnya kalau aku bilang fisikalnya kuat lah. Iya. Gimana caranya bisa menghentikan lawan dengan adu fisik. Dan itu berasa banget yang aku lihat. Dan yang aku lihat pemain dari PSM ini emang karakternya seperti petarung lah di tengah. Tarung ya. Punya fighting spirit yang gimana caranya lini tengah itu milik mereka gitu. Dan itu dibuktikan kata kakak Yuran Ya Fernandes ada di dibuktikan mana-mana. sama golnya Yuran kan. Yuran Fernandes ada di Itu kan center back. dari kesalahannya siapa tadi tuh akhirnya menciptakan Otomatis, tendangan bebas kan buat PSM yang akhirnya telat ngawal itu Lucho. Oh kok lucu Julio Cesar telat ngawal ya, akhirnya kelebihannya si Yuran juga bodinya bagus gitu kan, buat body charge-nya bagus, ditambah lagi dia punya kelebihan tinggi badannya tinggi. Iya, Jadi 2 meter tandukannya ada udah kan? langsung gol ke gawangnya Teja. Itu murni kesalahannya Julio. Ya tapi endingnya Julio juga yang menyelesaikan
menyelesaikan pertandingannya di menit-menit terakhir. Aku yakin sih ini match ini tuh pasti nggak bakal lupa Boboto. From Pasti nggak bakal lupa. from zero to hero. Iya, from zero to hero. Iya, betul. Gue agak amazed-nya kemarin juga ngomong sama teman-teman kita ya kan. 0-2 ketinggalan sama Bayangkara. Ya. Dewa. Banyak lagi contoh. Remontadanya Borneo lawan Persib 1-0, Joel Vinicius jatuhin Barba, gol. Fitrah Maulana kiper. Remontada. Ini Persib bermainnya modelnya dia adaptif, pragmatif atau emang gimana sih bro mentalnya sekuat apa? Kok begini gitu main mesti tegang banget gitu loh, bro. Ya, gitu loh, bro. Kalau yang kulihat emang gaya mainnya Bojan Hodak ini bermain dengan adaptif, jadi dia mencoba menyesuaikan taktik dia itu dengan lawan. Oke. Dia mencoba melihat dulu lawan bermain seperti apa, nyerangnya lewat mana, baru dia akan merespon dengan gaya main yang akan dia lakukan. Iya. Dan itu terjadi di banyak match. Kalau lawannya memang tidak bisa memberikan perlawanan yang baik untuk Persib Bandung, dia akan bermain menyerang. Tapi kalau misalkan lawannya tipikal tim yang bermain dengan menyerang, dia akan mencoba adaptif dulu. Dia menunggu dulu, melihat respon dari lawan. Dia mencoba melihat bahwa apakah lawan ini bermain seperti apa. Begitu Bojan Hodak punya jawaban, dia akan langsung meng-counter itu. Setuju. Di podcastnya Adam Alis juga kan. Oh iya. Memang Adam juga bilang gitu. Coach Bojan tuh jeli untuk melihat permainan lawan. Jadi setiap taktiknya yang di lapangan itu ya tergantung permainan lawan. Dan gue juga di podcast itu ya kayak gue bilang, sedekatkah itu dengan pemain? Emang dia dekat banget ya kayak pemainnya? Deket banget. Bojan itu orangnya humble ya kan. Kita sering ngeliat juga video-video ya kayak asal ada gue bahasa kasarnya main toyor pemain aja, bercanda-bercanda di latihan gitu kan. Pemain juga sama Bojan yang champion tahun lalu itu kan sampai disiram-siram itu. Ya emang sedekat itu Coach Bojan sama pemain. Tapi kalau di locker room beda. Bojan itu sosok yang tegas, sosok yang bisa naikin mental pemain, terus bisa nyeimbangin ego-ego pemain gitu. Karena kan ini kan Persib pemainnya bisa dikatakan quote and quote bintang semua ya. Jadi Bojan itu bisa menyatukan itu. Jadi pemain yang dicadangin pun bisa terima gitu. Kenapa aku dicadangin gitu, kenapa nggak main, itu bisa legowo aja. Dan itu seimbang gitu. Jadi keseimbangan di ruang ganti itu di tangan Bojan itu stabil ya, enak gitu, nyaman. Comfortable. Iya. Jadi kalau udah nyaman gitu, aku rasa nggak ada. Kalau beberapa kali kan Persib itu bisa comeback gitu ya. Ya itu kalau pemain udah nyaman di belakang layar, maksudnya di belakang lapangan gitu. Apapun yang terjadi di lapangan itu ya udah enak aja, karena di sini kan bicara mental. Mental juara itu kayak minggu kemarin aku bilang, mental juara itu masih tetap ada di tangan Persib. Karena Bojan ya karena bener-bener pure ini karena Bojan. Makanya aku emosional inilah sama Coach Bojan. Semoga Coach Bojan bisa diperpanjang kontraknya sama manajemen. Lo nonton liputan 6 Sport itu yang diceritain itu? Iya. Emang disebut King of Remontada ya, Adam Alus ini ya. Seorang Adam Alis bro, yang lo bilang kayak jadi seperti sosoknya siapa tadi? Casemiro. Luka Modric. Tapi nggak sering-sering banget sebagai starting line up lo bro di awal bro. Iya ya kan? Tapi kok terakhir-terakhir ini captain dia bro, berubah dia itu. Memang sosok yang mentalnya bagus atau visionnya yang bagus atau IQ-nya yang lebih. Tadi antum ada ngomong di bawah. Ini orang ini begini nih om. Ya kalau yang kulihat dia mensinergikan semuanya antara football IQ atau juga
fisik yang bagus banget juga, lalu juga punya Kecepatan gitu? kecepatan dan dia punya mental. Oh, mental. Dan pada saat di awal-awal dia jarang bermain, dia nggak yang gimana-gimana, malah dia tetap fokus, tetap berjuang, dan pada saat waktu itu ada, dia memanfaatkan betul momennya itu, sehingga pesaing-pesaingnya itu bisa dia pinggirkan. Betul, Di cadangan. betul. Beberapa kali kan juga Adam Alis ini jadi game changer ya, kita tahu di Bayangkara, terus Di bukan Borneo. sekali lah Adam Alis nih. Emang luar biasa sih Adam Alis. Dan tadi juga tuh Makin satu tuh. momen tuh juga ya Iya. syuting, padahal kaki kuatnya dia kanan apa kiri? Kanan. tuh. Kan. Kurang enak posisinya tuh gimana sih, Bro? Kalau menurutku bolanya agak terlalu jauh dari kakinya, jadi dia memaksakan syuting karena memang kalau dikontrol lagi Yes. ruang itu tertutup. Yes. Jadi mau nggak mau dia harus ambil keputusan Iya. itu. Yes, betul. Agak kurang enak gitu ya posisinya. Gitu. Iya betul. Pengaruh dari Bojan Hodak sendiri, Igor Holik di pinggir lapangan, ada nggak sih, Bro? Berjalankah ini skema? Setegang mesti beginikah endingnya? Ya kalau menurutku memang gaya mainnya emang udah autopilot. Apa yang dilatihin itu yang dipraktekkan. Iya. Karena Gimana? Sorry, diulang, gua belum nangkap. Gimana? emang kalau menurutku emang udah autopilot gaya mainnya. Jadi siapapun yang mendampingi tim, kalaupun tidak ada Bojan Hodak, tim ini akan bermain seperti ini. Bermain adaptif, bermain dengan pertahanan yang rapat, lalu ada kesempatan dia akan mencoba menyerang, dan kayak begini hasilnya. Emang seperti ini gaya mainnya Persib, dengan tidaknya Bojan ataupun adanya Bojan, game mainnya emang seperti ini. Iya, jadi nggak pengaruh ya adanya Bojan dan nggak adanya Bojan. Iya, Karena mungkin kalaupun ada perbedaan itu adalah pada saat memasukkan pemain. Gayanya Igor Tolic dengan si Bojan Hodak adalah Lebih menyerang Igor. lebih menyerang. Dia mencoba untuk mencoba lebih mendominasi. Iya. Itu aja bedanya. Perbedaannya itu Sisanya aja. beda. Sisanya sama semua. Sisanya sama. Dan yang menarik gue angkat di sini, kalau Tom Halo samakan seperti pemain siapa tadi lo bilang Toni tadi? Kroos. Toni Kroos. Itu umpan Berginho itu nggak salahnya juga memang sih defendernya PSM gitu. Iya. Satu umpan, one shot, one goal gitu. Betul. Toni Kroos banget gitu. Betul banget. Tom Hay ini memang sosok yang bukan dibilang game changer ya. El Profesor emang dia nih ya. Otaknya, serangannya Persib, pengatur tempo juga, pengatur keseimbangan di lini tengah juga. Itu Benar. Tom Hai itu. Memang visinya dia juga udah bagus. Ditambah dia secara usia udah mateng, Om. Yes. Walaupun orang bilang masa prime-nya udah habis, tapi ini menurutku prime-nya Tom Hai. Beberapa kali juga kita lihat reaksi dia, emosionalnya dia, dan Om perlu tahu juga terakhir Tom Hai angkat trofi itu waktu di Timnas Belanda U17. 17 Dan ya. sekarang dia udah 32 ya, Bobotoh kalau nggak salah. Minimal 32 Iya, ya. 32 tahun, dan selama karirnya dia di liga ini belum pernah angkat trofi, baru di Persib. Jadi wajar kalau reaksinya dia sangat emosional, Om. Iya. Makanya beberapa kali kita lihat kan gol-golnya Tom Hai selalu selebrasinya dia tuh emosional. 4 gol sampai sekarang dari 4 dua gol. tuh. Dan terakhir ya waktu itu biasanya ngambil penalti Andre Jung diambil Sama Tom Hai. Berani banget. Padahal kalau untuk spesialis penalti kick ya pasti Andre Jung. I bro. know. Iya. Andre Jung. Ketika dibales sama Juran Fernandes 1-1 itu berubah. Gua ketegang. Tegang. Kakak lepas. Wah ini kok begini permainan? Apa yang salah di situ, bro? Kayaknya ini terbuka. Ibaratnya ingat nggak Bali United lawan sama Borneo, ya kan? 0-1 ketinggalan, ya udah adu. Gue nih nggak boleh ketinggalan dari Persib nih. Berhasil, dan ini berhasil juga beradu open. Ditariklah Frans Putros, Frans Putros. Masuk. Kakang ditarik, ya kan? Mark Lok masuk, Putros ditarik ke bawah, tapi Putros nanti diganti lagi tuh, ya kan gitu.
masih belum berubah juga, bro. Masih, ya orang golnya nih, bro, gua 90 plus 7 bola mati. Ada apa ini? Berarti sesudah kebobolan menit 53. Berarti Igor Holik salah apa atau emang Ewako apa emang Iya, pas tadi posisi udah 1-1 itu Nah. kelihatan banget permainan PSM itu ngotot, Om. Ngotot. Ngotot di tengah. Dia benar kata Febri tadi, lini tengah milik tuan rumah gitu. Terus juga banyak banget adu-adu body, iya. terus banyak banget dramanya, banyak banget apa sih namanya kalau di banyak Intrik. banget intrik lah di lapangan gitu kan, saling saywar, bahkan kan official PSM aja kena. ngeprovokasi Mark Mark Lok Lok, kan, Mark Lok. harusnya itu nggak perlu lah Kartu kuning itu, Kak. dari seorang pelatih, masa begitu gitu kan. Iya. Orang Mark Lok juga nggak ada kayaknya di situ Mark Lok dari gestur badannya nggak memprovokasi official dari PSM. Menurut lo ada apa sesudah 5-3 deh? Hilang identitas? Kayak gimana ya, mainnya bola panjang, Iya. dipatahin Banyak gitu. juga banyak salah-salah juga itu. Iya. Long ball-nya. Ya kalau menurutku semenjak gol Yuran Fernandes itu, PSM seperti mendapat nyawa kedua mereka. Ngotot ya dia. Mitos itu keluar lagi. Dia mencoba untuk, gue bisa nih menangkan pertandingan nih, Iya. gue bisa nih ngasih Persib kekalahan di sini gitu kan. Nah, tapi yang aku rasakan ini sebagai objektivitas aku ya, ini tinggal tunggu waktu Persib bisa mencetak gol. Karena apa? Gaya mainnya si PSM ini memang menekan, memang mencoba adu fisik, cuman tidak beraturan, Om. Tidak tersistematis gitu gaya mainnya. Ya kan makanya kenapa lini PSM itu kecolongan di menit-menit terakhir. Itu bisa kita lihat satu faktor kelelahan karena kan di babak kedua itu kan tahu sendiri main keras banget kan pemain-pemain PSM itu. Kedua ya hilang konsentrasi, itu gol cepet banget, Om. Sepersekian detik umpan dari Tom Hai Yes. dikontrol sama Julio nyelesain itu. Aku aja yang nonton kita tadi live reaction di sini sampai mikir itu gol gak sih gitu kan. Iya, karena emang cepet banget golnya. Benar. Untuk wasit fair atau enggak Uzbekistan? Fair banget. Fair banget ya. Puas banget sama wasit Uzbek ini. Nasyatalaliyah. No debat. Takut salah itu pokoknya Askan itu. Jarang Karena nggak ada nyiploin. momen-momen yang sampai harus kontroversi gitu. Iya, Nggak nggak ada. Nggak ada. Karena memang semua terkontrol dengan keputusan wasit yang Adil, kalau menurutku cukup adil ya. sangat adil. Sangat adil. Sangat adil ya, bro ya. Betul. Biar nggak jumping, gua mau terusin dulu bicaranya biar enak, biar subscriber Obrin Bola mendengarnya enak adalah Ndri, Feb, ngegolin di ujung itu akan diingat selamanya. Betul. Serasa juara. Dan gue udah tadi di live reaction gue salah, bro. Gue bilang juara BRI Superliga 2025-2026. Antum kan yang Borneo di sini kan 0-0, rupanya 75 tambah 1 76. Jadi belum juara, bro. Belum. Coba bernarasi dulu, bro. Gimana? Ceritanya gimana? Biar juara gimana sih jadinya? Ya, kalau kan di hasil ini kan Persib menang 2-1. Berarti poin nambah 3. Jadi 78. Lalu Borneo hasil imbang melawan Persijap Jepara. Jadi poinnya jadi 76. Jadi sisa perbedaan poinnya cuma 2. Jadi Persib di laga terakhir ini, laga terakhir besok adalah Persija. cuman butuh hasil imbang. Karena aturannya adalah head to head kan, bukan Iya, gol. iya. Jadi yang dibutuhkan Persib adalah hasil imbang. Karena kalaupun Persib imbang lalu Borneo menang, poinnya tetap sama. Jadi poinnya adalah 79. Tapi Persib unggul head to head. Jadi
Jadinya Persib dipastikan menjadi juara BRI Super League musim ini. Gue mau nanya bro, kalau di Liga Inggris emang tuh head to head atau selisih? Selisih gol. Selisih Gol ya, Selisih bro? gol. Jadi kalau di posisi ini sebenarnya leadernya Borneo. harusnya. Gitu, bro. Kalau selisih Iya. gol. Kalau mengacu aturan dari Liga luar. BPL, BPL atau IPL sekarang? IPL, Zaman gue IPL. IPL. Tapi kan ini Liga Indonesia, Iya. kita harus ikutin Aturan aturannya dari I-League. I-League-nya. Jadi kalau berdasarkan aturan ini Persib cuma butuh 1 poin. Tapi apakah Persib mau cuma 1 poin? Aku rasa sih nggak mungkin lah karena tinggal 1 match. Ibaratnya besok ini lawan Persijap itu partai final gitu. Aku rasa sih dari skuad Persib nggak mungkin kendor ya karena ini secara adrenalin ini udah di atas gitu loh Om. Jadi kayaknya nggak mungkin sih ngelepas cuman 1 poin. Jadi lengkap pesta dengan kemenangan. Karena kan juga pasti Bobotoh pengennya itu musim ini ditutup dengan kemenangan dan juara. Jadi kayaknya rasa-rasanya feeling aku nggak mungkin sih kalau main aman gitu lah kan kalau main imbang kan artinya Persib main aman ya. Iya. Rasa-rasanya kalau menurut aku nggak mungkin sih Persib main imbang karena kan udah beberapa match ini kan slogannya Persib sabubukna Apa artinya tuh kan itu? bermain sampai habis-habisan gitu loh Om. Sampai benar-benar bubuk gitu. Sabubukna tuh sampai bubuk gitu. Jadi kayaknya ini bakal musim yang indah. Ya lengkapi pesta Persib dengan kemenangan dan untuk menghibur supporter Persib melengkapi juara mereka dengan kemenangan dan menyenangkan supporternya juga tentunya. Karena gini ya Om, musim ini tuh sangat spesial. Pertama pesaingnya Borneo ini kan bisa ngimbangin gitu ya dari secara poin itu. Terus juga yang kena saywar itu bukan cuman pemain gitu. Kita Bobotoh juga di bawah itu ngerasain gitu tegangnya, ngerasain gimana nggak enaknya di saywar gitu. Jadi kemenangan ini tuh bener-bener aku yakin juga Bobotoh pasti ngerasain apa ya kayak beban itu udah luntur gitu tinggal satu lagi tapi artinya tembok besar ini tuh udah kita terobos gitu udah kita tabrak udah jadi kedepannya ini lawan Persijap itu harusnya udah enteng. Karena ada istilah kan katanya waktu itu narsum di sini gue sebutlah nggak usah disebut namanya lah. Obstacle paling sulit adalah ketika El Clasico. Iya. Menang. Ya kan? Tapi tiba-tiba narasi timbul lagi. Obstacle tertinggi adalah PSM. Karena 30 tahun nggak pernah menang di home Gelora BJ Habibie Parepare. Masih zamannya Ujung Pandang. PSM Ujung Pandang, ya ya kan? Zamannya PSM Ujung Pandang. Ya tapi akhirnya sejarah menciptakan malam ini Persib menang 2-1 atas tuan rumah PSM Makassar. Salut, respect atas perlawanan Makassar juga nggak mudah. Kita tahu Makassar itu sengit, selalu menampilkan permainan yang tough gitu loh Om. Iya, sampai kakak juga di konten kemarin ada YouTube lain bilang kakak katanya itu sih saya nggak setuju kalau mau kita itu kakak respect kok respect lah cuman kan namanya kita aku kan di sini kan bukan siapa-siapa ya aku cuman berkomunikasi lah iya maksudnya kita kan cuman supporter bola gitu kan aku juga suka Persib gitu kan jadi menurut aku POV supporter sih wajar-wajar aja ya pengen timnya menang masa iya kalau prediksi pengen timnya kalah kan nggak mungkin. Sebentar, gila nih sesinya untuk Persib udah banyak panjang banget nih belum kita masuk. Tapi emang masih deg-degan masih berasa Om. Deg-degan masih berasa. Oke, kita ambil man of the match-nya lah ya untuk pertandingan ini karena golnya injury time lihat sendiri kan, extra time-nya 7 kan? Iya. Ini di depan saya 90 plus 7 golnya Bang. Pas. Kakak tadi aku ingat kesalahan mengcover
seorang Iya. Yuran Fernandes dia tidak lompat, tapi di ujung jadi hero. Iya. Kalau buat saya, boleh saya jawab duluan. Player of the match buat saya tetap Julio Cesar. Iya. Kalau kakak? Kalau ada dua kalau ada dua man of the match itu Tom Hai sama Julio. Tom Hai ini di match kali ini rasa-rasanya beda ya. Dia kayak punya fighting spirit lebih, terus juga kayak punya punya tenaga lebih, tenaga ekstra di match ini. Ditambah gol pertama tendangan cakep banget dari Tom Hai kan. Asis dari Berginho, terus ditutup asisnya Tom Hai kasih ke Julio, berujung gol. Jadi kalau bisa ada dua man of the match sih Tom Hai sama Julio Cesar. Kalau saya minta satu, Kak. Tom Hai. Kakak? Jelas Tom Hai. Karena kalau menurutku dia tidak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak membuat kesalahan seperti Julio Cesar. Dan kalau menurutku memang Tom Hai ini pemain yang sangat smart. Dia bisa tidak perlu main bagus selama 90 menit, tapi dia cukup menciptakan 1-2 momen itu bisa menjadi berbahaya buat nilai kuncinya tim tersebut. Oke. Kepanjangan nih Persibnya. Oke, aku minta narasinya juga tentang posisi 2. Borneo 33 kali main sama dengan win-nya 24, draw-nya 4 kali, kalahnya lebih banyak dari Persib. Persib kalah cuma 3, ini 5. Tadi gimana perjalanan? Tadi kan Abang pakai TV. Borneo menghadapi Persijap Jepara juga yang sama-sama udah berleha-leha stay di Liga 1. Ini lucu loh, Bang. Ini sebenarnya Kak Indri kayak match in heaven, udah di setup gitu. Iya, lo mau kalah 70-0, 80-0 juga gue stay di sini, PSM. Persijap begitu juga tadi. What happened? Tadi nggak mau nyerang atau gimana ini Mareda Peralta sama Juan Villanya atau kayak Hirose-nya lah, Obietanya lah gitu yang biasanya gokil-gokil gitu. Kenapa Bang? Borneo tadi bermain dengan segala upaya untuk memenangkan pertandingan, tapi memang tidak menjadi gol aja. Dan di Persib Jepara dia bisa menciptakan beberapa peluang emas, hanya saja tidak maksimal, dan performa Nadio yang luar biasa. Oh, Nadio lagi, Bro. Nadio lagi. Dan dari segi permainan aku lihat bahwa Persijap Jepara ini mau bermain aman. Dia tidak mau kecolongan, dia tidak mau kebobolan. 1 poin cukup lah untuk pertandingan kali ini. Ya kalau secara analogi ya Om, ini analogi biasa gitu ya dari emak-emak. Persijap itu kan udah nggak ada kepentingan apa-apa gitu, udah selesai Persijap, udah berada di posisinya gitu. Jadi buat apa juga dia main harus ngotot atau bermain harus menang. Nah justru ini juga sebenarnya jadi keuntungan buat Persib, buat Persib minggu depan. Karena dengan posisi Persijap udah nggak kejar apa-apa gitu kan, bisa menjadi sedikit keuntungan untuk Persib Bandung. Iya ya, Persijap iya ya. Jadi, udah selesai Persijap harus. Jadi nambah 1 poin jadi 35 loh. Kan tadinya kan sama poinnya sama PSM. Dan nggak ngerubah klasemen juga kan Om? Iya, benar. Iya betul. Boleh dong kita prediksi. Jadi otomatis seri kelar. Tapi yang hebatnya adalah berarti jam 16.00 main di Bandung, 16.00 juga main di Borneo. Beda time zone nggak sih? 1 jam. Jadi kalau menang boleh selebrasi dua-duanya. Dan kayaknya ini sejarah juga buat Borneo Om. Poin tertinggi selama dia ikut Liga 1 musim ini, tahun ini. Iya ya. Belum pernah juara. Pernah juara cuma juara di regular series. Di regular series ya. Ya, gitu 2 musim lalu. Cuman memang kalau untuk pure juara liga belum. Dan torehan poin tertinggi ya musim ini Borneo. Gokil mah. Mencetak sejarah juga itu untuk pesut etam. Tapi deg-degan juga nih 7876. Jadi seri deh ya, Persijap deh ya, seri aja deh ya. Agak ini ya, agak
lega lah, main seri tetap juara apalagi kalau menang. Cuman kalau dari sisi mental ini tuh ibarat adrenalin tuh udah kenceng gitu loh Om. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk diturunin temponya. Jadi untuk match musim depan itu pasti bakal seru lah, seru banget. Iya. Jadi gua mau ini jadi inilah yang lo bilang kayak liga mana sih bro? Lo bilang nih ketatnya ini Liga Inggris. Liga Inggris ya bro ya ini ya. Iya. Sampai di ujung ya bro ya. Iya, tapi bedanya sama IPL apa? IPL itu udah bisa nentuin Arsenal juara. Poinnya udah terpaut 4 poin. Ini kita Liga Indonesia ini cuman 2 poin. Masih Borneo masih punya peluang bisa untuk keluar. ngejar. Cuman di satu sisi juga ya Persib gak bakal mau kendor. Beda sama musim sebelumnya. Musim sebelumnya kan kita sampai apa aku lupa deh. Bisa komen deh teman-teman di Iya, bawah. boleh tulis di komen. Itu kan kita udah aman kan? Iya. Aman. Akhirnya ke depan ke belakangnya kita banyak main aman. Tapi musim ini tuh benar-benar ketat. Benar-benar yang apa ya, ibaratnya ya makanya tadi aku bilang Saywar itu berasa bukan cuman buat pemain gitu. Boboto juga ngerasain banget di bawah ini. Saywar itu ngerasain banget. Tapi juga partai home berapa belas kali nggak kalah di GBLA? 16 kali dan cuman kecolongan 1 poin Bro dari sama Arema. Itu luar Jadi biasa kayaknya sih. Kak Indri ini dengan data itu, tapi gue juga happy lah. Maksudnya cuman Arema loh. Emang dikit pertandingan itu 16 bro. Iya. Gila ya kan bro. Ya kan, Even di AFC aja kita kemarin di Asia aja belum pernah kalah Om. Di kandang. Iya di kandang, di kandang belum pernah kalah. Karena 3-0 aja di awal. Iya di Rancaburi 3-0, tapi di GBLA kita menang 1-0. Oke, kita masuk ke sesi terakhir karena memang ini nggak ada kurang, nggak ada tambah lagi. Prediksinya kira-kira Borneo menghadapi tim terakhirnya Malut United yang dimana adalah sumbangan atau ya otomatis Ciro, DDS, Tyron, Gustavo, Frans Jakob Butuha, Sayuri. ya kan? Jakob Jakob. Sayuri. Yang mantan Persib dong. Dimas Derajat. Dimas ya Derajat kan? ya ke situ. Daden Kursnender balik aja ke Bandung balik lagi. lagi. Ya. Apakah tidak pengen menghadang biar walaupun bagaimana tuh Memastikan. keluar kalau nonton, maaf saya sebut platform lain di TikTok, istrinya Ciro tuh bahasa Sundanya lebih jago dari bahasa Indonesianya. Iya. Iya, Ciro. Cinta banget Ciro itu sama- udah cinta banget sama Bandung. Menurut gue, obstacle paling berat di sini adalah Borneo karena ada ya Dimas kita anggap ya udah cedera lah ya, kita anggap Iya. Gustavo Franca 3 Trisula ini bisa nggak menghadang Borneo di kandang Pesut Etam di Agak berat. Segiri. Kalau menurutku akan jadi laga yang seru. Dimana kalau yang kulihat Malut punya target tersendiri melalui 4 pemain tersebut untuk dalam tanda kutip membantu Persib untuk juara. Tapi Borneo juga punya target di mana mereka cuma berbeda 2 poin. Iya. Jadi ini kalau menurutku akan jadi laga yang seru di mana kedua tim ini punya kepentingan untuk menang walaupun Malut tidak terlalu besar kepentingannya, tapi bukan tidak mungkin ini akan jadi laga yang sangat seru. Iya, Malut 1-1 sama Persita kemarin tuh. Iya betul. Sebelumnya juga kan dikalahin Borneo. Sebenarnya sih kalau itu agak berat. Malut agak berat. Cuman bola itu bundar lah. Bola bundar. Apapun bisa terjadi selama 90 menit. Kak Henry. Persib Bandung di GBLA yang tak terkalahkan 16 kali versus Persijap Jepara. Berapa skor? Skor prediksi aku sih 2-0 untuk Persib. Bisa lah 2-0. Ya. Tebakan gue bener kan tadi? 2-1 kan? Siapa yang bener Ya, tebakannya? 2-1, iya. Obrin kan? Obrin bola kan? Iya.
Oke, senang sekali berbicara dengan fans dari Bobotoh, Kakak Indri, dan fans dari Pesut Etam. Tetap utamakan persahabatan, pertandingan atau peraduan sepak bola itu hanya di 90 menit. Selebihnya kita adalah saudara. Iya. Begitu Kakak Indri? Betul. Begitu Bang Febri. Kita menghadap ke Master. Begini caranya. Obrin bola. Sadingan.